Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang Gotre Pangusade Bali. Tentu pemirsa sempat mendengar juga tentang Gotre Pangusade Bali, tapi ini hal yang baru ya. Pernah membaca di media apa itu Gotre Pangusade Bali, yang jelas terkait dengan pengobatan tradisional yang sedang digencarkan saat ini beberapa waktu ini oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayne Koster. Kita akan mewawancari ketuanya langsung adalah Bapak Putu Satnya. Ya. Ya, kita sapa dulu. Langsung kita Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Menapi kata kena ya. Nggih, dados. Sehat-sehat ya Om. Sehat. Kita dari sini dulu Pak Putu tentang Gotre Pangusade Bali. Nah, ini apa ini sebenarnya gitu? Mungkin pemirsa ya mungkin ada penjelasan singkat dulu tentang Gotre Pangusade Bali. Jadi Gotre Pangusade Bali itu istilah baru yang muncul dalam peraturan Gubernur Bali nomor 55 tahun 2019. Intinya Gotre Pangusade Bali itu merupakan asosiasi penyehat tradisional Bali, baik yang menjalankan profesi bersifat komplementer berdasarkan pendidikan formal, maupun penyehat tradisional yang empiris yang berdasarkan pengetahuan dari turun-temurun. Jadi pengobat. Jadi tradisional asosiasi gitu ya. Jadi ya kita ini asosiasi. Apakah itu nanti terdiri dari para balian-balian itu atau seperti ya apa? Para balian. Jadi istilahnya balian yang berpendidikan formal dan tidak formal. Tidak gitu. formal. Jadi digabunglah di sini dengan Pergub ini oleh para ahli dari Pak Gubernur dengan mewujudkan peraturan Gubernur ini gitu. Dengan tujuan melindungi penyehat tradisional Bali ini sebagai profesi dan juga sebagai pengetahuan tradisional Bali yang merupakan kearifan lokal Bali. Jadi menjaga, melindungi dan juga memberikan profesi, artinya akan diberikan ruang untuk bekerja secara profesional gitu ya. Karena selama ini kan sepertinya kalau balian-balian itu kan bekerjanya agak tersembunyi gitu, bukan tersembunyi tapi sepertinya tidak dilindungi secara hukum. Tapi dengan adanya Gotre ini sudah secara hukum mungkin bisa sah gitu ya. Dengan adanya Pergub itu, Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Salah satunya kan di sana ditentukan penyehat tradisional Bali itu supaya menyatu dalam satu asosiasi penyehat tradisional Bali bernama Gotre Pangusade Bali. Dan kemudian dilakukanlah pertemuan tahun 2021 dan saya diangkat sebagai ketua. Kita kepengurusannya ada Dewan Pimpinan Pusat dan ada Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Pusat itu di tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kota dan kabupaten. Dan itu semua sudah terbentuk. Gitu. Jadi kita melakukan penapisan terhadap para balian atau penyehat tradisional Bali yang mau mohon izin praktek. Izin praktek dalam hal ini kan untuk yang empiris itu namanya surat terdaftar penyehat tradisional. Disingkat STPT. Yang mengeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan kami Gotre Pangusade Bali telah berusaha mendapatkan kewenangan supaya kita diberi wewenang oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan rekomendasi bahwa seseorang bisa mohon STPT gitu, dengan rekomendasi kita gitu. Itu sudah kita punya. Jadi dari Kementerian Kesehatan sudah bisa berarti. Sudah. Jadi Gotre Pangusade ini sudah bisa diberikan wewenang untuk memberi rekomendasi itu. Nah itu artinya masih kalau misalnya saya ya memiliki latar belakang penyembuh menggunakan kearifan lokal tradisional, ingin praktek, berarti saya harus mengajukan dulu untuk mendapatkan sertifikat rekomendasi nanti mengurus surat terdaftar penyehat tradisional. Surat terdaftar penyehat tradisional yang STPT tadi. STPT. Kenapa begitu? Supaya terlindungi dari sisi hukum.
Karena profesi penyehat tradisional atau yang cara Balinya nih, balean Bali itu namanya profesi kan itu tetap ada kode etik. Oh, iya. Tidak boleh melanggar kode etik yang di Bali disebut sesana. Ada itu ya? Ada sesana Balian, sesana penyehat tradisional itu kita membuatnya kode etik penyehat tradisional Bali. Gitu. Itu ada pedoman perilaku, bagaimana cara praktek, bagaimana menghadapi pasien, bagaimana menghadapi sesama teman Balian, bagaimana menghadapi masyarakat, gitu. Bagaimana hubungan itu. Jadi di situ, jadi kita harus dengan dan lagi pula ada peraturan Menteri Kesehatan tentang penyehat tradisional empiris. Memang mengharuskan penyehat tradisional empiris mempunyai STPT. Itu sudah berdasarkan undang-undangnya sudah ada ya STPT ada. Nah sekarang kan bagaimana dengan rumah sakit kan gitu? Iya. Kan itu. Rumah sakit, puskesmas itu ya, apakah juga boleh? Kalau rumah sakit itu sudah jelas aturannya dalam peraturan Menteri Kesehatan untuk yang integrasi. Integrasi itu kombinasi antara pengobatan konvensional dengan tradisional yang komplementer. Bukan yang empiris, komplementer. Ya. Dan itu minimal syaratnya itu kan harus lulusan pendidikan profesi ya. Atau setidak-tidaknya lulusan vokasional gitu, keterampilan keahlian khusus. Kalau contoh nyatanya diploma 3. Contohnya apa itu ya pengobatan yang tadi yang komplementer tadi? Komplementer yang itu ada pendidikannya. Yang ada pendidikannya itu kan jadi gini, yang dididik secara ilmiah, gitu, untuk membedakan dengan empiris. Secara ilmiah itu kan bisa saja program studi akupuntur gitu, S1 gitu. Kalau di Bali akupuntur itu zaman dulu namanya pacak wesi. Ada ya? Ada. Kalau kita kan kenalnya itu dari Cina gitu ya? Dia akhirnya seperti itu karena kita kearifan lokal kita tidak muncul ke permukaan. Siapa yang mestinya harus memunculkan ini kan itu. Kalau titik-titik akupuntur itu disebut akupoin, di seluruh badan itu ada titik-titik totok darah. Kalau di Bali, kalau bahasa Indonesia kan totok darah itu, totok itu bahasa Bali pantong, rah itu darah, titik pantograh gitu. Itu ada ilmu menotoknya gitu. Ada ilmu menotoknya sehingga zaman dulu ini ya. Jadi kalau orang yang gila karena galak itu ditotok titik tidurnya. Ada itu ya? Iya, jadi dia kan tidur dia. Gitu. Itu di pengobatan tradisional zaman dulu nah, ada yang ya. Masih kita harus gali lagi gitu, teliti gitu. Gitu. Sama dengan pengobatan atau rehab. Sekarang undang-undang psikotropika contohnya. Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika atau psikotropika itu kan berpedoman pada undang-undang itu yang khusus ya, bukan hanya kita undang-undang hukum acara pidana. Ya, ada untuk menghukumnya kan bisa dimasukkan lembaga rehabilitasi. Ya, tidak dihukum. Nah, bagaimana ketika dia itu sedang ketagihan? Ya itu tadi ditotok tidur itu. Gitu, sehingga masa ediks atau ketagihan mungkin 3-4 jam itu lewat. Itu jadi apa? Ini ya, bisa juga digunakan untuk rehabilitasi. Kita perlu teliti bagaimana gitu. Apakah mungkin pertanyaan penting dari masyarakat juga mengatakan apakah mungkin Gotro Pangusada Bali ini dan juga visi misi dari Pak Gubernur Bali ya juga sering disebutkan ingin seperti misalnya pengobatan tradisional Bali ini seperti apa Cina ya? Oh iya. Tradisional Cina medicine yang itu apakah nanti arahnya ke sana Pak? Memang arahnya begitu. Jadi arahnya itu kita
dengan Pergub ini melalui mendirikan Gotra Pengusada Bali, nanti kita juga melakukan Gotra Pengusada Bali ini melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau lembaga-lembaga termasuk lembaga kursus dan pelatihan LKP itu. Termasuk itu. Jadi kita untuk menyiapkan SDM yang mendukung ini Pergub ini gitu. Nah, khusus untuk yang komplementer kita sedang berusaha menyusun supaya terpenuhi isi Pergub, karena Pergub itu kan menyebutkan pelayanan kesehatan tradisional Bali komplementer. Dan pelayanan kesehatan tradisional Bali empiris. Ada dua ya, komplementer dan ingat ada kata Bali. Ada Bali. Ya. Nah, untuk membedakan yang lain-lain. Karena beda. Karena ada juga mungkin dari Jawa ada juga. Gitu ya. Kalau yang dari Jawa dia cukup misalnya nasional ini ya, cukup dengan istilah pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Tapi ini ada Balinya. Tradisional Bali ya. Ya gitu. Inilah yang menjadi tantangan bagi para kita di pengurus Gotra dan para akademisi pendidik di Bali membuat supaya bagaimana pohon ilmunya ini supaya yang ada kata Balinya ini. Kalau dari sejarah zaman dulu ilmu kedokteran Bali kuno memang sudah tertata. Ada ya? Ada tertata. Jadi ada balean muda, balean madya, balean utama, itu ada itu. Ada gitu. Tapi bagaimana menggali itu, ini dah tugas kita bersama. Kita kan cuma hafal dengan istilah itu, gitu. Ya. Sangat menarik. Bukan klinik, bisa dipelajari. Bukan klinik ya? Ya bukan. Karena empiris. Kalau kita bicara tentang pengobatan tradisional, kadang-kadang kan agak susah untuk menentukan standarisasinya itu ya. Beda dengan pengobatan medis yang kan ada standarnya yang terukur dan. Nah, bagaimana mau melakukan standarisasi? Apakah Gotra Pengusada Bali juga melakukan upaya untuk menstandarisasi pengobatan tradisional Bali? Ya, itu sudah diatur juga dalam Pergub. Mulai dari bagaimana pemeriksaan pasien atau klien itu menurut tata cara tradisi Bali. Gitu. Sudah tahu. Jadi misalnya tetengering-gering apa itu melalui pandangan langsung dulu kan gitu. Kemudian ada perabaan kah atau apa gitu. Dari wawancara. Itu bisa ya. Memang sudah ada acuannya itu, ada pedoman. Ada acuannya. Jadi ada pedomannya. Pedomannya itu pertama etika sebelum mengobati, mohon kepada Yang Widi, mohon kepada Dewa Nawasanga, mohon pada Dewa Pengobatan. Itu. Nah, terus sudah gitu baru kita coba baca sumpah Dr. Socrates itu, saya lihat ada Dewa Pengobatan di situ. Saya coba dilihat itu. Terus, kemudian ada pedomannya, pasti ada. Jadi pedoman kalau kita kan konsepnya kan keseimbangan unsur api, air, angin kan itu misalnya. Nah, terus kalau melihat dari lontar-lontar. Misal contohnya jenis kalau golongan pengobatan jiwa pramana itu golongan pengobatan tenaga batin itu diperoleh dengan meditasi dan merapalkan mantra-mantra pengobatan. Di lontar Buana Kose itu ada disebutkan dengan bagusnya tingkat meditasi samadhi semua penyakit itu musnah, begitu bunyinya. Artinya apa? Itu mengandung filosofi bahwa dengan melakukan jiwa pramana salah satu nih di Bali ya, dengan meditasi itu akan membuat kita sehat gitu. Bagaimana cara meditasi? Ada teorinya. Itu kan filosofinya tadi. Filosofinya. Ada teknisnya, caranya ada. Nah, filosofinya bahwa dengan meditasi secara tradisi Bali itu akan membuat badan menjadi sehat, pikiran dan badan menjadi sehat. Teorinya dari mana? Teorinya dari
bisa mengambil dari yoga, teori yoga Patanjali, bisa juga. Itu. Jadi artinya sebenarnya kalau Bali itu kaya ya dengan pengobatan-pengobatan tradisional, mulai dari lontar. Iya banyak sekali, kita tidak bisa hitung, belum bisa banyak sekali. Ya. Oke, anggota Gotra Pangusada Bali sudah berapa kira-kira Pak? Kalau data sih yang ribuan ini ribuan kita ya? sedang mendata ulang. Kalau potensi anggota itu 5.000-an lah kita yang ada. Oke. Ya, Oke, mungkin di bagian akhir Pak Putu, mungkin sebagai closing statement dari Pak Putu Satya sebagai Ketua Gotra Pangusada Bali ini, apa yang Pak Putu harapkan kepada masyarakat, mungkin ya pemerintah terkait dengan pengobatan tradisional Bali ini betul-betul bisa katakanlah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Pak. Ya. Jadi yang pertama kepada masyarakat ya kita bagaimana berusaha untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal. Jadi kekayaan kekayaan intelektual kita yang ada di Bali. Itu. Jadi dengan begitu nanti kita bisa bersinergi atau berhubungan dengan Gotra Pangusada Bali. Contoh konkretnya sekarang, misalnya di satu desa adat itu misalnya memerlukan kami untuk memberikan penyuluhan cara membuat obat tradisional, membuat lolo apa dan sebagainya. Itu bisa. Nah, bisa termasuk membuat lolo itu kaitannya banyak nanti akan berkaitan dengan ekonomi kreatif gitu. Banyak ini kaitannya nanti. Misalnya dia membuat formula obat tradisional. Obat tradisional itu nanti dimohonkan izin dari BP POM, difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi, ada lembaganya gitu. Nah, kemudian mungkin ini jadi terkenal orang kita yang menciptakan ini membuat mereknya kita daftarkan, kemudian bisa dengan franchising seperti Indomaret, Alfamart itu, sehingga sebenarnya potensi kita di Bali itu luar biasa. Karena itu kearifan lokal Bali mari kita jaga, lestarikan, kita kembangkan. Dan untuk pelayanan kesehatan tradisional Bali bagi para Balian atau penyehat tradisional Bali yang belum mengenal Gotra Pangusada, silakan menghubungi saya atau menghubungi teman-teman di Dewan Pimpinan Cabang di tiap kota dan kabupaten untuk mendapatkan penjelasan. Karena tujuan kita ini Bali ini tidak hanya menjual pariwisata pemandangan atau seperti laut dan sebagainya, tetapi juga budaya ini sangat luas. Antara lain termasuk budaya ini ya pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional untuk penyembuhan ya, wellness tadi ya. Iya, gitu. Baik. Nah, contoh sekarang, bagaimana pengetahuan tradisional sedikit berbeda contohnya. Dari luar negeri, mereka belajar ilmu spiritual misalnya. Mengatakan, contohnya, tarik kekuatan dari alam semesta, kemudian pancarkan atau salurkan. Kalau di Bali, itu tidak perlu menarik. Jadi, secara ini cerita ya, dari cerita bukan ini ilmiah ya. Tapi bisa dicoba. Tadi tingkatkanlah intelektualitas kita, kecerdasan kita, budi kita dengan melakukan raja yoga dengan samadhi itu. Nanti supaya bisa bukan tidak harus mengambil dari alam ini itu, tapi karena sifatnya ngebein jagat sehingga di mana-mana bisa terjadi gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Putu Satyana, Ketua Gotra Pangusada Bali yang sudah memberikan kita gambaran intinya bagaimana kemudian pengobatan tradisional Bali ini memiliki manfaat yang semakin besar, terstandarisasi dan juga kaitannya dengan pariwisata dan ekonomi. Ini juga menjadi hal yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemenuhan harapan kita semua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.